Pepe di sini. Yes. Bikin video lagi. Hebat kan gue ngomong anak sambil bikin video. Biasa aja. Oke, sesuai judulnya, gue bakal ngejelasin soal resign PNS gue. Buat yang kalian belum tahu, gue udah resign PNS sejak 4 tahun yang lalu. Ya hampir 4 tahun yang lalu lah. Gimana kehidupan gue? Ya gini-gini aja. Oke, pokoknya gue tadinya adalah seorang PNS, tetapi setelah menikah dan punya anak, gue memutuskan untuk resign. Ada beberapa alasan yang sangat mengharuskan gue untuk resign dari PNS. Yang paling pertama adalah gue nggak dimutasi-mutasi ke Jakarta. Sedih. Karena ngantri banget, Bu. Ngantri banget gitu lah. Itu alasan pertamanya banget sih. Karena gue pas abis nikah, gue tuh langsung banget ngajuin untuk mutasi ke Jakarta, which is itu ngikut suami, maksudnya gitu. Tapi nggak dimutasi-mutasi, udah 2 tahun ya kan. Akhirnya ya udah gue putuskan pada detik itu juga, oke, gue harus resign. Gitu guys. Terus alasan kedua gue resign yaitu karena keluarga gue, keluarga besar gue, keluarga inti gue semua ada di Jakarta guys, gitu. Jadi gue kayaknya tidak memungkinkan banget kalau gue dalam waktu yang sangat panjang, entah itu sampai kapan, gue harus berada berjauhan dengan keluarga gue, seperti itu. Alasan yang ketiga, apa tuh? Gue udah catatannya, lupa gue. Oke, oh iya, gak ada neni untuk anak gue. Jadi gue mutusin resign itu pas banget anak gue yang pertama itu umur 2 bulanan lah, 2 bulan atau 3 bulan. Iya, 3 bulan kayaknya. Tapi selama 3 bulan itu gue di Bangka, itu tuh gue udah ada neni sampai 3 orang guys, 3 orang neni. Tapi ada aja masalahnya dan ya gitu. Ada satu waktu dimana lo bayangin gue ke kantor bawa anak gue di car seat. Dan gue di bagian depan kan, gue di frontliner. Gue naruh anak gue di frontliner. Saking karena nggak ada neninya. Kenapa di sana nggak ada anak titipan apa segala macam? Anak gue masih merah masalahnya. Masih merah banget sih Tara itu gitu loh dulu. Itu pokoknya alasannya itu. Nanti kita cerita-cerita lagi ya kan. Terus alasan selanjutnya nggak ada. Deep down emang pengen resign aja gitu. Pengen resign. Pengen. Oke. Itu tadi alasan-alasan resign gue yang mengharuskan gue emang harus banget resign, harus banget gitu. Kalau yang belum pada tahu, gue kalau ada yang belum tahu emang gak ada yang tahu lo, Pe. Ya gue mau cerita aja, gue mau menceritakan diri gue. Kalau gue adalah seorang PNS semenjak tahun, nih gue beneran PNS guys, gue ada SK PNS gue tuh. Sejak tahun berapa nih? 2014. Gue diangkat PNS ya gitu. Pas umur gue berarti pas umur berapa tuh? 2014 berarti itu pas umur gue 21. Sekarang gue udah mau 30. Wow, udah lama, hampir 10 tahun. Ya pokoknya gitu deh guys. Itu pas umur gue 21, ya gue udah diangkat PNS. Dan terus gue penempatan lah tuh, penempatannya di Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Nah ya udah, gue jujur gue nggak pernah merasakan kayak kerja deketan sama suami gue dan keluarga gue tuh gue nggak pernah, kecuali pas awal-awal ya, pas lagi magang, pas lagi OJT apa segala macem ya, itu ya di Jakarta. Tapi pas sudah penempatan ya gue selama itu gue di Pulau Bangka itu gitu. Oke. Syarat-syarat resign. Apakah ada yang penasaran di sini dengan syarat-syarat resign-nya? Gue bakal ngasih tahu garis-garis besarnya aja ya bagi kalian yang ingin resign mungkin. Gue tidak mengajak, gue hanya memberi informasi, oke? Oke, syarat yang pertama itu wajib ada SKPNS dan CPNS ya guys. Ya itu udah pastilah. Terus buku nikah, KK, KTP itu semua wajib ada. Terus SK suami. Ini nggak wajib sih sebenarnya, tapi gue lampirin aja. Jadi kayak meyakinkan banget bahwa suami gue emang di Jakarta gitu. SK pengangkatan suami, terus surat
ada banyak sih surat-suratnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya dan ada mau berkasnya, bisa email ke gue, nanti gue taruh di deskripsi email gue ya. Soalnya udah ada banyak banget yang minta forward soal apa persyaratan PNS, apa resign PNS ini. Ada surat pengembalian BMN, ada surat tidak menempati rumah dinas, terus ada surat bukti bayar SSBP, itu surat apa tuh? Surat setoran bukan pajak. Karena gue penalti tadi, gue penalti kan karena gue sekolah kedinasan yang mengharuskan gue harus banget jadi PNS. Nah, ketika lo jadi PNS kurang dari 10 tahun terus lo resign, lo wajib banget namanya penalti. Nah, itu nanti lo harus bayar ke negara. Nah, itu bukti bayarnya itu nanti dilampirin kalau lo pengen resign gitu. Gue bayar. Gue tidak kabur, gue bayar. Itu di SSBP tadi itu. Terus sama surat wawancara resign, wawancara mengundurkan diri antara kepala kantor dan gue. Iya, itu tadi sih persyaratan-persyaratannya ya, pokoknya gitulah ya. Terus untuk alurnya gue resign, ini gue perlu ngejelasin gak sih alurnya? Gue jelasin aja kali ya, singkat, padat, dan nggak tahu jelas apa enggak sih. Ya pokoknya alurnya itu pertama itu lo harus komunikasi dulu sama kepala seksi lo, yaitu atasan lo langsung. Kan gue masih staff tuh waktu itu. Nah gue konsultasi langsung lah sama atasan gue langsung itu. Kalau emang mau resign, alasannya apa, lo jelasin lah tuh. Lo nggak perlu pakai nangis-nangis sih, kayak ya udah jelasin biasa aja gitu. Padahal udah mati nangis. Nggak juga sih. Ya, terus abis itu lo abis konsultasiin ke atasan lo langsung, lo siapin deh tuh berkas-berkasnya sambil dibantuin sama kepegawaian. Tapi kalau ingat kepegawaian, gue tuh jadi kayak ngelus dada aja sih, ngelus dada, jujur. Ya karena gue waktu itu sempat ada slack gitulah sama kepegawaian gue. Ya kan gue nggak nyebutin di sini gue di kantor apa ya kan, yang pasti gue di kantor di Bangka, ada banyak kan ya kan. Pokoknya gitu, intinya gue ya alhamdulillahnya sekarang udah selesai ya, udah selesai 4 tahun yang lalu udah selesai gitu ya. Terus pokoknya berkas-berkas gue di situ gue lampirin, yang tadi gue sebutin tadi itu gue kumpulin. Setelah itu gue dibantu sama kepegawaian, gue ngomong ke kepala kantor gue. Nah ke kepala kantor gue, terus gue wawancara deh tuh, wawancara kenapa resign, terus alasannya apa, terus udah berapa lama jadi PNS, terus tadinya pengennya kantornya di mana apa segala macam. Jakarta Pak, saya pengennya di Jakarta, tapi kenapa saya di Bangka, kenapa? Ya pokoknya itu, pokoknya wawancara. Nah terus kalau udah gue bayar tuh penalti gue ke bendahara, bukan ke bendahara sih, gue dibikinin kayak apa namanya, apa kok gue lupa sih, ya pokoknya gue dibikinin sama bendahara itu, dibikinin untuk membayar si penalti itu gitulah. Pokoknya itu urusannya bendahara. Nah terus gue bayar lah tuh apa namanya ke ATM untuk sejumlah uang segitu gitu. Terus udah berkas gue lengkap, gue kirim langsung, ini kirimnya langsung ke kantor pusat ya, ke kantor pusat kalian di mana gitu. Nah terus tapi gue CC juga, gue CC ke kanwil gue, kantor wilayah gue gitu. Nah setelah itu ya udah lo tinggal tunggu aja sampai apa namanya, sampai surat pengunduran diri lo itu diterima dan lo resign dari PNS gitu. Kalau prosesnya itu gue, karena gue ngabisin cuti gue tuh jadi kayak cuman nggak nyampe 1 bulan itu prosesnya gitu. Tapi seharusnya itu 1 bulan setelahnya lo baru boleh resign gitu. Tapi ya ini beda-beda ya setiap kantor. Nah kalau di instansi gue seperti itu gitu. Oke, anak gue nangis, ntar dulu ya. sorry anak gue habis nangis, biasa anak 2 biji. Jadi ya itu ya intinya ya guys, untuk persyaratan, untuk alurnya, untuk alasannya kenapa gue harus resign gitu dari PNS gitu. Jadi gue cuman di sini cuman mau ngingetin buat kalian semua ataupun buat adik-adik yang lagi
bingung gitu untuk karirnya ke depannya. Ini mungkin jadi pertimbangan buat kalian misalnya yang berniat untuk menikah dan memiliki anak, itu juga harus diperhatikan apakah di tempat tersebut mumpuni untuk ada pengasuhnya ataupun pendidikannya ke depannya seperti apa gitu. Itu juga perlu diperhitungkan juga gitu loh. Jadi karena setahu gue waktu pas mau pengangkatan itu bakal ditulisin di situ bahwa bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Berarti itu kalian harus siap-siap gitu. Ya bersyukur kalau kalian ditempatkan di home base kalian. Tapi kalau misalnya tidak, itu harus dipikirkan matang-matang lagi nanti bagaimana kelanjutannya gitu loh. Jadi ya itu aja kali ya. Mungkin kalau misalnya untuk pengalaman gue waktu di Pulau Bangka tuh gimana ya, seru banget sih, maksudnya kayak adventure banget gitu loh hidupnya gitu loh di sana, jalan-jalan ke gunung, bukan gunung sih, apa tuh namanya, pegunungan, ke bukit, terus ke pantai setiap hari. Mohon maaf, itu kantor gue itu setengah jam langsung ke pantai, bener-bener itu kita di pulau ya Bu ya. Jadi ya itu happy banget sih dulu tuh kayak waktu pas di Bangka tuh. Tapi ya ada dua hal yang bikin gue yang harus berpikir ulang untuk menjadi PNS kalau emang gue nggak didekatkan dengan keluarga gue. Jadi ya lebih baik gue resign gitu. Lebih baik gue resign gitu loh, biar maksudnya anak-anak gue keurus, suami gue juga deket sama gue, keluarga gue deket sama gue, karena ya itu bukan jalannya gue aja di situ gitu loh. Ya nggak? Untuk temen-temen gue yang lain tuh pas yang seangkatan sama gue itu lumayan banyak sih yang resign sih sebenarnya sih. Bahkan ada yang barengan sama gue waktu itu, kita lagi kayak kontak-kontakan, lo udah ngumpulin yang ini belum, lo udah nyampe mana prosesnya apa segala macem. Itu sangat membantu sih. Ya pokoknya gitulah, banyak yang resign dan they're happy gitu loh, mereka semua happy gitu loh dengan kehidupannya yang sekarang juga gitu loh. Ya namanya rumput tetangga memang selalu lebih hijau gitu. Gue ngeliatnya kayak waduh enak banget ya di kantor lagi apa segala macem, bisa dandan, bisa apa segala macem. Mereka juga pas ngeliat misalnya kita gitu yang udah resign gitu, enak ya bisa explore diri, bisa bisnis ini bisnis itu apa segala macem, sambil ngurus anak-anak juga pendidikannya terurus apa segala macem. Ya ada plus minusnya guys, memang hidup itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Betul tidak? Mama Pepe. Dan gue sekarang kesibukannya ngapain? Gue setelah resign itu, bener-bener after gue resign itu gue tuh langsung banget namanya jualan. Gue tuh pertama kali jualan barang-barang bekas guys. Dan kalau yang pada belum tahu soal thrifting, nanti deh gue kayaknya pengen bikin konten soal thrifting deh. Itu tuh karena seru banget men. Jadi tuh pre-love itu tuh ada kucing masuk. Jadi tuh bisnis pre-love untuk saat ini itu tuh sangat amat tinggi peminat banget guys. Terus yang kedua, setelah gue bisnis itu udah lancar ya. Terus gue bisa macem-macem sih, gue kayak norak banget ya, kayak ngasih handphone ke nyokap gue, terus gue jalan-jalan ke Singapura apa segala macam dengan thrifting itu doang. Kayak bukan thrifting, maksudnya gue dengan berjualan pre-love itu gitu. Terus yang kedua, setelah gue terkumpul modal, gue tuh mencoba untuk bisnis baju menyusui. Namanya taragania.id. Itu ada di Instagram gue, kalau yang mau follow bisa follow, silahkan. Karena nanti bakal ada season yang baru, gue pengen bikin baju menyusui lagi, tapi ini lebih luas, ada ibu, anak, keluarga, dan yang baju-baju biasa gitu. Terus yang sekarang yang lagi bener-bener gue bangun banget itu adalah Tokota Fresh Shop. Iya, gue juga jualan daging, ikan, ayam, dan lain-lain guys. Judul harusnya gini, mangkir dari PNS jadi berjualan ikan. Wah, itu kayaknya boleh tuh jadi konten ya. Iya, gue sekarang bikin bisnis sama keluarga gue bikin Tokota Fresh Shop. Itu isinya frozen. Jadi tuh gue lagi bikin settle di online-nya sih, lagi ngebangun di 2 tahun ke belakang ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah mau cabang yang ketiga, ini mau bikin di
Jalan Nangka di Gang 100 ini, itu di Tanjung Barat, di Jakarta Selatan, itu mau ada cabang yang ketiga. Oke. Kalau ini udah jadi ngalor ngidul ya guys ya. Jadi menceritakan kehidupan gue banget gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Semua itu pilihan, itu ada plus minusnya, tidak ada yang sempurna. Kalian pilih sendiri hidup kalian mau, yang kalian pengen dan yang kalian butuhkan ya. Jangan ngeliat ke orang lain terus, tapi kita juga harus tetap ngeliat ke bawah juga. Kita tetap harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua, adik-adik atau kakak-kakak di sini bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau komen, nanya-nanya, bisa langsung ke Instagram gue taruh di sini. Ataupun mau langsung komen di sini, insya Allah bakal gue balas juga. Oke, sekian dulu. See you on next video yang nggak tahu kapan. Bye-bye.